memaksimalkan medsos yang ada. Ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah maha besar. Allah mudahkan medsos ini kita teman-teman sekalian. Anda sekarang yang di luar negeri selain Indonesia, Anda ikutin acara kita bisa live. Semua orang sekarang bisa punya channel. Bisa punya channel. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di Telegram, banyak sekali. Kenapa Anda tidak maksimalkan itu? Sekarang ini, di waktu kita sekarang, di detik ini, kita bisa belajar dari para ulama-ulama dunia. Mereka pun sudah tampil di medsos. Mereka punya serial-serial yang bisa kita nonton. Tapi begitu malesnya kita setelah fasilitas yang Allah SWT berikan. Subhanallah. Ada orang menjadikan cuma sebulan sekali mendengarkan ceramah. Selebihnya semuanya lagu. Lagu. Semuanya permainan-permainan hal yang kosong. Ada orang cuma seminggu sekali. Sehari sekali saja. Itu masih sulit teman-teman sekalian. Saya pernah dapatkan sebuah athar dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menuntut ilmu dari 13 guru setiap harinya. 13 guru dengan bahasan 13 kitab yang berbeda. Subhanallah, beliau meninggal 40 tahun atau kurang dari itu umurnya. Luar biasa karya ilmiah. Karya ilmiahnya luar biasa. Allah berikan keberkahan. Sampai beliau pun tidur, pernah dinukil ya kisahnya itu sambil berdiri kadang-kadang. Pegang buku, ya, kitab, sambil tidur satu kakinya nyender di tembok dengan pundaknya dan satu lagi ya berdiri menopang tubuhnya. Yang satu kakinya dilipat untuk menyandar di tembok. Kalau beliau terbangun langsung baca kitab. Saking luar biasanya mereka mengejar keutamaan ilmu itu. Itu luar biasa teman-teman. Ya. Kenapa teman-teman tidak tunggangi medsos yang ada? Anda yang sudah punya ilmu, Anda bisa punya medsos, Anda bisa menyampaikan ilmu itu tersebut. Anda kalau belum punya ilmu, baru mau belajar, masuk ke medsos-medsos para ulama-ulama kita. Belajar dari mereka, dengarkan dari mereka. Sulitnya apa teman-teman sekalian lagi jalan, pakai headset, dengarkan ceramah. Ada orang sibuk, saya lihat ada beberapa anak muda dengar musik sepanjang jalan. Berjam-jam dari pertama keluar rumah sampai pulang, musik terus itu. Syaitan di kupingnya. Kenapa Anda tidak lakukan seperti itu? Lagi naik sepeda, olahraga, lagi naik motor, lagi di mobil. Dengarkan ceramah, akhi dan ukhti, dengarkan ceramah. Ilmu itu tidak mengambil space atau ukuran apapun di tubuh Anda. Tidak ada sesuatu yang berat. Kalau Anda menuntut ilmu 2 kali, 3 kali, kepala Anda lebih besar 3 kali. Mungkin sudah kita 10 kali menuntut ilmu, sudah kepala kita sebesar building. Gak ada. Makin banyak Anda mengambil, tidak ada tempatnya yang diambil space, tidak ada sesuatu. Ilmu akan membuat Anda lebih dewasa, lebih dermawan, ya, lebih baik, ya, lebih bakti, lebih semua. Bahkan yang luar biasa, Anda jauh dari keburukan. Anda tidak akan menjerumuskan diri Anda berkeburukan dan tidak akan mengganggu orang lain. Maka akan tersebar kebaikan di muka bumi ini. Saya ingin masuk ke poin penting teman-teman sekalian dalam masalah ini. Kalau Anda sudah punya medsos, maka ada beberapa hal yang saya ingin berbagi. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan, saya juga tiba-tiba teringat. Perlu Anda tahu ya, efek daripada medsos ini luar biasa. Saya berapa kali bertemu dengan orang, depan mata saya sendiri, mereka menangis, masih muda-muda. Ucapan mereka kepada saya ini, terima kasih Ustaz. Saya mengikuti ceramah Ustaz di YouTube, saya mengikuti ceramah Ustaz di Instagram. Sampai pernah saya di Bandung turun dari sebuah masjid, itu di masjid besar, jami', pernah tablik akbar. Setelah jemaah bubar semua, saya keluar, ada satu anak muda nunggu di tangga, di bawah. Sekali saya turun, begitu saya turun mau menuju kumpul, saya ke kanan, dia ke kanan. Saya kira dia kayak menghadang saya. Terus saya tanya, ada apa akhi? Langsung dia bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak saya peluk Ustaz? Tentu nih laki-laki ya. Saya bilang ya silakan. Begitu saya peluk dia, dia nangis terisak-isak. Terisak-isak kayak orang yang luar biasa nangis. Tersenduh-senduh gitu ya. Terus saya tenangkan, tenang akhi, tenang. Kenapa? Dia bilang, Ustaz terima kasih deh. Saya berubah justru karena dengar ceramahnya Ustaz.
Saya sendiri merinding pada saat itu. Subhanallah, saya tidak pernah kenal orang ini. Saya tidak pernah tahu dia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan dari media yang ada ini, mempermudah untuk sampai kepada akhi yang jauh di Bandung sana. Lumayan dari sini, dari Jakarta bisa 2-3 jam ke sana naik mobil dengan adanya tol yang baru ya. Kalau dulu mungkin bisa 5-6 jam. Kemudian dia bilang sama saya, sambil dia menangis, dia mengatakan, orang sampai mengira saya gila Ustaz, saya berubah total. Dari orang yang tidak kenal Allah, tidak sholat, saya berubah. Kemudian setelah itu dia bilang, bukan cuma itu Ustaz. Dia bilang, saya baru saja menikah. Sambil dia nangis nih, sambil dia tertawa, subhanallah. Setelah itu dia tertawa, dia mengatakan, saya masih mengingat perkataan Ustaz, kenapa nggak nikah nih bujang-bujang? Apakah menunggu Dajjal keluar? Sambil dia tertawa. Saya pernah bercanda begitu di pengajian kepada para teman-teman yang belum menikah. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa dan banyak sekali orang seperti itu. Saya pergi ke luar negeri, bolak-balik diundang oleh orang kita di Amerika, di Eropa, kemana-mana. Rata-rata semua mengatakan, saya dengar ceramah Ustaz, saya berubah, saya begini, saya begitu. Tanggapan komen-komen juga ada yang masuk. Dan netizen bagaimana mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah, berarti ini sebuah pelajaran dan ibrah teman-teman. Bahwasanya kita kalau menunggangi medsos ini, untuk kita menuntut ilmu kita dapat manfaat, untuk kita menyebarkan juga ilmu kita dapat manfaat. Berapa banyak orang yang berubah tanpa kita tahu. Subhanallah, itu jadi ajang pahala buat kita.